warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Kurniawan. Saya akan mencoba memberikan solusi terhadap Dapodik pada bagian Sarpras, terutama data bangunan sekolah yang masih invalid pada bagian panjang dan lebar bangunan. Untuk mengetahui invalid pada bagian Sarpras ini, kita harus mengupdate patch pada versi 2022D, sehingga bisa dicek pada validasi data lokalnya. Nanti ketahuan kalau memang datanya tidak sama panjang dan lebarnya. Nanti pada bagian Sarpras ketika dicek akan muncul kode invalid. Setelah kita menginstal patch terbaru, kita bisa lihat validasi data apa saja yang invalid. Kebetulan punya saya itu bagian Sarprasnya invalid pada bagian tanah dan bangunan dan pada bagian alat, angkut, dan buku. Jadi mohon dicek dulu pada bagian validasi data, kemudian validasi lokal. Silahkan dicek terlebih dahulu. Setelah dicek, untuk membetulkan atau menghilangkan data invalid pada bagian Sarpras, terutama pada bagian tanah dan bangunan, di sini biasanya panjang dan lebar pada bagian tanah itu berbeda dengan panjang bagian bangunan. Jadi diklik dulu bagian tanahnya, nanti yang di bawahnya yang bagian bangunannya juga muncul. Nah, punya saya kemarin itu disamakan antara bagian tanah panjangnya berapa dan lebarnya juga berapa, kemudian luasnya juga disamakan antara bagian tanah dan bangunan. Setelah itu kita cek pada validasi data lokal, sudah hilang invalidnya atau masih ada. Kita kasih contoh, misalkan panjangnya 60 meter, kemudian lebarnya 25 meter, sehingga luasnya bisa mencapai 1500 meter persegi. Kemudian yang di bawahnya juga disamakan saja, panjangnya 60 meter, kemudian lebarnya 25 meter, luasnya menjadi 1500 meter persegi. Setelah di entry atau diisikan data panjang, lebar, dan luasnya, kita simpan. Kemudian kita cek pada menu validasi data lokal. Mudah-mudahan invalidnya bisa berubah atau datanya menjadi valid. Selanjutnya, untuk memperbaiki data Sarpras pada data periodik barang atau alat, kita bisa ke menu Sarpras, masuk ke menu Sarpras, kemudian kita pilih alat. Nah, alat ini tersimpan di berbagai ruangan. Nah, yang invalidnya di ruangan mana kita cari sesuai dengan data di validasi lokal. Contoh yang saya sampaikan di sini, barang yang ada di WC guru. Kita coba cek ya. Setelah kita masuk ke bagian WC guru, kita klik di menu aksi, kemudian pilih periodik 2021 sampai 2022. Nah, di sini kita bisa entry-kan jumlah totalnya berapa, jumlah layaknya berapa. Kemudian setelah itu kita simpan dan tutup. Jadi semua data periodik di Sarpras yang invalid seperti itu. Jadi masuk ke menu Sarpras, kemudian kita cari ruangannya di mana. Setelah itu setelah menemukan ruangannya, kita pilih menu aksi, kemudian kita isikan layaknya berapa dan jumlahnya berapa. Jangan lupa untuk disimpan agar datanya tidak hilang. Setelah itu kita masuk ke validasi. Data yang kita sudah kerjakan sudah
valid atau belum. Barangkali data yang kita entrikan tadi masih invalid. Mudah-mudahan data yang sudah dientrikan menjadi valid sehingga kita bisa melakukan sinkron. Karena kalau ada yang data tidak invalid, kita tidak akan bisa sinkron sebelum kita memperbaiki data tersebut. Itu saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan lain waktu bisa memberikan sedikit pengalaman atau sedikit berbagi tentang cara menyelesaikan dapodik. Salam satu data.